Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat Ibu. Bu. Sehat. Bagaimana tadi sudah belajar dengan Ibu siapa tadi? Bu Windy, Pak Oh, Tris. dengan Ibu Indi, Pak Tis. Sudah capek? Alhamdulillah tidak, Nah, Bu. masih bisa ready untuk menerima pelajaran dari Ibu hari ini? Ready, Bu. Ready Bu. Alhamdulillah. Semangatnya kok loyo semua suaranya. Semangat, Ready Bu. Bu. Semangat, Semangat alhamdulillah. ini Bu. Oke, semangat, semangat, semangat. Oke, Pak Ketua, sebelum kita mulai, supaya kita belajarnya lancar, nyaman, eh, berkah tentunya. Silakan Pak Andika ketuanya. Siap, gerak. Siap gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi zidni Rabbi ilma zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. 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 Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk membangkitkan semangat Ananda semuanya, mari kita dulu melakukan ice breaking ringan. Namanya tepuk satu, dua, dan tiga. Nah, coba Anda perhatikan, tepuk satu, kita akan tepuk mengarah ke kanan, tepuk satu, tepuk seperti ini. Ha, nah, ha. Kemudian tepuk dua, ke kiri, hi. Dan tepuk tiga ke depan, hu. Oke, Ananda paham? Paham, Bu? Nah, nanti akan Bu. ibu acak-acak tepuk satu, dua, dan tiga, tiga, dua, satu, dua, tiga. Paham? Paham, Bu? Paham Bu. Nah, mari kita tes. Tepuk satu, Ha. ha. Tepuk dua, hi. Hi. I. Tepuk tiga, hu. Bu. Oke. Oke, baik Anda semuanya. Semua sudah senang? Tenang, Bu. Tenang Bu. Hilang begel-begel, Bu. Oh Alhamdulillah. iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita eh, mulai masuk bab yang keempat. Kemarin kita sudah belajar bab yang ketiga, yaitu menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Nah, sekarang kita memasuki bab yang keempat, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Nah, pada bab yang keempat ini, tujuan pembelajarannya ada apa aja? Mari kita tengok. Nah, diharapkan pada bab 4 ini Ananda semuanya mendapatkan hikmah, ilmu. Nah, dari bab yang keempat ini, yang pertama, Ananda bisa menjelaskan ketentuan dan cara-cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur berdasarkan dalil naklinya. Kemudian Ananda nanti diharapkan bisa untuk mempraktikkan ketentuan dan cara-caranya sehingga tertanam sikap tunduk kepada aturan Allah serta sikap rendah hati. Dan yang ketiga, Ananda diharapkan bisa menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur dan menjadikan Ananda sebagai insan yang pandai bersyukur. Insya Allah bisa ya. Oke. Nah, apakah wajib berwudu dan menghadap kiblat ketika kita melakukan sujud di luar sholat? Tidak, Bu. Tapi Tidak. berwuduk lebih baik. Iya, betul sekali. Berwudu itu lebih baik. Kemudian apa manfaat bagi kita untuk melakukan sujud-sujud di luar sholat? Sebagai ketawaduan atau rendah diri kita kepada Luar. Allah, Bu. Oh, luar biasa. Ananda Jepri selalu aktif di dalam kelas. Terima kasih jawabannya. Ya, oke. Baik, Ananda. Hmm, dalam bab yang keempat ini, kita akan mempelajari tiga materi, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sebelum memasuki materi ini,
kita lihat dulu apa sih itu pengertiannya. Nah, sujud adalah, coba baca, coba yang perempuan tadi, Ananda Jepri sudah terdengar suaranya. Coba Ananda yang perempuan, bacakan Ananda yang pengertian sujud. Bu, Iya, saya Bu. silakan. Nampak sujud? Nampak Bu? Silakan Nanda, ya silakan. Oke, sujud adalah salah satu gerakan ibadah yang dilakukan dalam sholat. Sujud Iya. berarti meletakkan dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki di atas permukaan yang suci seperti sajadah sebagai bentuk penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Ananda sudah membacakan. Nah, itu sujud adalah berarti suatu gerakan ibadah yang dilakukan di dalam sholat. Nah, di dalam sholat, kemudian sujud itu gerakannya merupakan meletakkan dahi, yang mana dahi kita. Nah, ini dahi, hidung, telapak tangan, dua telapak tangan, serta lutut, ujung jari kaki di atas permukaan yang suci seperti sajadah. Itu menempel, menempel di atas sajadah, 7 anggota sujud tadi. Oke. Merupakan sebagai bentuk penyerahan total diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa tuh sujud syukur? Nah, sujud syukur adalah, siapa yang bisa membacakan? Saya Bu. Silakan. Oke. Dilakukan seorang muslim kepada ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, seperti nikmat tersebut bisa berupa nikmat kesehatan, rezeki, keselamatan, atau nikmat lainnya yang dirasakan sangat berarti. Iya, luar biasa. Terima kasih Nanda sudah membacakannya. Ya, sujud syukur itu adalah suatu bentuk terima kasih kita kepada Allah atas nikmatnya yang luar biasa dan banyak selalu kita rasakan setiap harinya, seperti rezeki yang melimpah, kesehatan, badan yang sehat, tubuh yang kuat, keselamatan, selamat dari musibah, selamat dari kecelakaan, selamat dari segala bentuk mara bahaya, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang dapat kita rasakan. Nah, pernahkah Ananda melakukan ini sujud syukur kepada Allah sebagai bentuk rasa terima kasih? Coba di antara Ananda semuanya, siapa nih yang sudah pernah melakukan sujud syukur? Saya pernah Bu. Ketika Oh kelas iya. 1 dulu saya dapat juara 1. Saya sujud Oh, syukur Masya Bu. Allah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ternyata Ananda sudah pernah ya melakukan sujud syukur. Ya, yang lainnya, apakah pernah melihat anggota keluarga misalnya melakukan sujud syukur? Belum ya? Bu. Nah, Ananda Jepri tadi sudah pernah melakukan sujud syukur, luar biasa. Sekarang materi kita berhubungan dengan sujud syukur ya, Ananda Jepri. Nah, itu pengertian dari sujud syukur. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita melakukan suatu gerakan sujud dengan bacaan tertentu untuk mengungkapkan rasa syukur terima kasih kita kepada Allah. Nah, tengok Ananda sekalian, ini adalah beberapa contoh sujud syukur yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Nah, gambar satu itu apa itu Nanda? Yang sebelah kiri. Apa ini gambarnya? Ada beberapa orang yang melakukan sujud. Kira-kira ini kenapa ini? Jemaah haji baru pulang naik haji, Bu. Oh iya, bagus Raderi. Jemaah haji sudah sampai dengan selamat di tanah air dari perjalanan yang jauh dan panjang. Mereka tiba dengan selamat dan sehat di tanah air. Nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pantaslah mereka untuk melakukan sujud syukur sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Kemudian yang sebelahnya ada apa itu? Itu dia habis Main golin bola, Bu. Bu. Gol Oh ya iya, Bu. main Habis bola. gol. Ya, habis gol. Menang, menang. Mendapatkan gol sepertinya. Ya.
Menang ya, bersyukur di tanah lapang. Boleh seperti itu? Boleh, Boleh. Bu. Boleh. Nah, boleh tidak harus berwudu dulu. Boleh tidak berwudu, namun sebaiknya dalam keadaan suci. Tapi boleh ya. Wah, boleh. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya. Mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Juga selamat dari kecelakaan, tabrakan, kemudian selamat dari bencana yang besar, yang dahsyat. Perlu melakukan sujud syukur sebagai bentuk dari terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini lagi contoh-contohnya. Dah. Kemudian contoh-contoh yang lainnya. Nah, adakah Nanda yang mengalami ini dari contoh-contoh yang seperti ini? Coba Ada, yang kemarin Bu. lulus PNS, ada nggak sujud syukur? Ada, Bu. Ada, Alhamdulillah rasa syukur. Terima kasih kepada Allah. Iya, Bu. Diterima di sekolah favorit, dapat hadiah yang diidam-idamkan, selalu dapat mobil baru, beli mobil baru, sujud, syukur. Selamat dari kecelakaan, sembuh dari penyakit. Nah, pernah sakit enggak, Ananda semua? Pernah, Bu. Oh, pernah ya, ya ibu pun juga pernah sakit, kemudian sembuh dari sakit yang sungguh tidak mengenakan, ya Alhamdulillah kita bersyukur dan melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lulus dengan nilai terbaik. Nah, lulus dari satu pendidikan, bisa lulus PPG ini nanti eh mari kita sujud syukur berjamaah. Oke, Amin. lanjut. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dalil ataupun dasar hukum yang memerintahkan kita untuk bersujud syukur. Nah, jadi sujud syukur itu bukan dibuat-buat ya, namun ada dalil dasar hukumnya untuk melakukan sujud syukur. Nampak Nanda? Ada yang bisa baca? Nampak, Bu. Oke. Oke, terima kasih Nanda sudah mau membacakan. Oke, lanjut. Nah, ini bacaan sujud syukur. Ketika Subhanallah. kita sujud, ya, sama-sama Nanda Walhamdulillah. dapat? Ya, subhanallahi Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. la Wallahu akbar. ilaha illallah wallahu akbar La la haula haula wala wala quwata illa quwata billahil illa aliyyil azim. billahil aliyil azim. Masya Allah. Nah, ini bacaan ketika kita melakukan sujud syukur kepada Allah, rasa bentuk terima kasih kita kepada Allah. Nah, ini yang kita baca. Ada yang sudah hafal? Hafal semua mungkin ya? Sudah, Bu. Hafal, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Oke, lanjut. Nah, ini tata caranya. Pertama, ya sahabat mungkin menghadap ke kiblat. Walaupun tidak bisa, Masya Allah, Allah ada maksudnya ada di, tidak harus menghadap ke kiblat. Boleh tidak harus menghadap ke kiblat. Kemudian niat untuk sujud syukur. Nah, kalau tidak bisa baca Arabnya, bahasa Indonesia itu pun juga sudah bisa. Kemudian sujud seperti dalam sholat, membaca bacaan sujud syukur yang tadi kita baca bersama. Kemudian duduk kembali dan salam. Oke, itu sujud syukur. Sekarang lanjut ke sujud sahwi. Nah, apa tuh lagi sujud sahwi? Ada yang pernah melakukan sujud sahwi? Pernah, Bu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Waktu itu pas Lupa. lupa rokaatnya. Jadi Iya. Siapa yang sering kayak gini, yang sholatnya? sering Sering. tidak, Bu. Cuman ada. Tapi pernah ya? Nah, Iya, semua orang ibu rasa tuh pasti pernah. Terus sekali Bu. Ya, karena kita manusia ini insan yang lupa ya, yang masih memikirkan banyak urusan dunia. Itu kita cucu kan. Yang mana sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan itu karena kita lupa nih, ragu dalam mengerjakan sholat. Nah, ketika sholat, sudah berakaat yang keberapa? Nah, pasti pernah. Ibu pun juga pernah melakukan, juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Dan apa yang kita lakukan ketika kita lupa, nah, itu kita
menutupi kakinya. Bagaimana caranya? Apa bacaannya? Nah, mari kita lihat. Nah, nih sebab-sebabnya. Lupa dan ragu. Kemudian lupa membaca doa kunut. Kekurangan atau kelebihan rakaatnya. Lupa ada 3 atau 4 tadi ya. Nah, paham Nanda sebab-sebabnya? Paham Bu, insya Lanjut. Allah. Oke, lanjut ya. Oke, pintar semua. Bacaan nih yang kita baca ketika kita lupa, ragu, atau tidak membaca doa kunut tadi. Nah, ini yang kita baca di sujud. Ya, pendek bacanya, gampang untuk menghafalnya. Ini wajib hafal nih Nanda, karena kita sebagai manusia itu sebagai insan yang pelupa, bisa saja kita lupa atau ragu ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, oke, lanjut. Tata caranya, seperti apa sih tata caranya? Kapan kita melakukannya? Di rakaat yang keberapa? Nah, mari kita tengok tata cara sujud sahwi. Yang pertama, setelah membaca tasahud akhir, nah, niat melakukan sujud sahwi karena tadi kita sudah ragu-ragu. Jadi sudah ada yang kelupaan rukun yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian sujud sahwi pertama dengan tasbih. Nah, jadi setelah kita membaca tasahud akhir, sebelum salam, nah itu kita sujud dulu. Nah, sujud berapa kali? Berapa kali kita sujud? Sebanyak? Dua kali Bu, dua Nah, kali. ya 2 kali. Yang sebelum salam kita sujud dengan membaca Subhanaman la namu wala yashu, dan dengan cara kemudian duduk sujud lagi dengan membaca kalimat Subhanaman la namu wala yashu, kemudian baru kita salam. Nah, oke, lanjut dengan sujud tilawah. Nah, pernah dengar sujud tilawah? Atau barangkali sudah pernah melakukannya? Pernah Bu. Oh, sudah pernah. Apa sebab-sebabnya? Kenapa kita melakukan sujud tilawah ini? Ketika membaca atau mendengar surah sajadah Bu, yang Oh, Nabi Masya pada Allah. sujud mendengar itu. Oke. Oh iya, luar biasa. Sujud tilawah itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang termasuk kepada ayat sajadah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Nah, pernah enggak Nanda ini mengalami sholat berjamaah dengan imam, kemudian imamnya tiba-tiba sujud? Pernah Bu. Pernah, iya. Ibu pun juga pernah. Bagi kita yang belum mengerti, mungkin mereka akan bingung. Nah, namun sebenarnya imam sedang melaksanakan sujud tilawah. Nah, karena imam membaca surat sajadah dalam sholatnya. Nah, mari kita tengok apa saja surah yang termasuk dalam surah sajadah. Nah, ini ada 15 surah di dalam Al-Quran dan ayat-ayatnya yang termasuk kepada ayat sajadah. Apabila kita membaca, mendengarkan surah-surah ini, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud. Sujud apa namanya? Sujud tilawah Bu. Sujud tilawah. Iya, benar nih surahnya. Oke, lanjut. Bagaimana sih tata caranya? Nah, tata caranya, yang pertama kita niat dulu. Niat melakukan sujud tilawah, kemudian baca takbir 1 kali dengan membaca sujud tilawah. Nah, siapa yang bisa membacanya nih? Coba Nanda Jabir tadi yang sudah pernah melakukan sujud tilawah, coba Nanda bacakan bacaan sujud tilawah. Siapa silakan Nanda. Bismillahirrahmanirrahim.
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Masya Allah luar biasa ya, lancar sekali ya Nanda. Berarti Nanda sudah pernah nih melakukan sujud tilawah. Udah Oke, itu kayaknya, Bu. bacaan yang kita ya, itu bacaan yang kita baca ketika sujud tilawah. Nah, lanjut nih hikmah. Apa manfaat hikmah yang kita dapatkan setelah kita belajar sujud sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang pertama, insya Allah akan mendekatkan diri kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menumbuhkan rasa syukur sehingga hati kita menjadi tenang. Nah, ini hikmah dari sujud apa nih Nanda? Hikmah kita rutin melakukan sujud Sujud syukur. ya benar sekali sujud syukur. Nah, kemudian ini menjaga kesempurnaan sholat, menumbuhkan kehati-hatian dan menghargai waktu sholat. Nah, kira-kira nih hikmah dari sujud apa ini Nanda? Sujud sahwi, Bu. Iya, Sahwi. sujud sahwi benar, udah paham semua nih sepertinya. Kemudian yang ketiga, menghormati ayat Al-Quran dan meningkatkan kekhusyuan dalam membaca Al-Quran nih. Kira-kira sujud apa ini? Sujud sajadah. Iya, sujud sajadah. Ini adalah merupakan hikmah dari sujud sajadah. Oke, baik Nanda semuanya. Setelah Ibu paparkan tadi materinya, nah, sekarang Nanda semuanya, Ibu akan bagi ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok yang mana setiap kelompok akan mendapatkan konten yang berbeda. Kelompok 1 dengan materinya sujud syukur, kelompok 2 sujud sahwi, dan kelompok 3 sujud tilawah. Ini yang bagi kelompok Ibu atau Nanda semua? Ibu aja, Bu. Ibu aja. Oke, biar adil ya. Oke, kita bagi kelompok dulu. Nah, setuju enggak Nanda seperti ini pembagian kelompoknya? Setuju. Setuju, Setuju. Bu. Oke. PR ya nak ya. Satu lagi. Satu. Oke, terima kasih Nanda semuanya. Nah, itulah tadi. Siapa yang kelompok 1? Yang dapatkan angka 1 siapa? Nah, sekarang Saya, berkumpul. Bu. Ya, duduk di kelompoknya. Silakan bagi kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan, paling kanan. Oke, nah ini materinya. Kelompok 1 membahas sujud syukur ya, kelompok 2 sujud sahwi, dan kelompok 3 sujud tilawah. Apa sih tugasnya? Ngapain sih? Nah, sudah duduk berkelompok? Udah dapat kelompok semuanya? Ada yang tidak Sudah, kebagian Bu. kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu, Next, sudah. lanjut. Nah, ini tugasnya ini yang pertama pilihannya tuh ada 3. Nah, Nanda semua bisa memilih. Nanda mau memilih yang mana? Yang pertama tugasnya membuat video dan foto sujud. Nah, tugasnya menyajikan video dan foto peragaan macam-macam sujud. Nah, tadi Nanda dapat sujud apa tadi? Nah, silakan dibuatkan peragaan videonya, penyebab-penyebabnya, tata caranya, bacaannya, hikmahnya, dalilnya. Nah, ini untuk pilihan pertama. Pilihan yang kedua, Nanda boleh memilih membuat deskripsi sujud. Nah, ini berdasarkan tulisan, tidak membuat video, tidak membuat foto, tapi dengan membuat narasi teks, menyajikan macam-macam sujud sesuai dengan kelompok yang tadi ya. Kelompok 1 dapat sujud apa tadi? Nah, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. Nah, dalam bentuk tulisan, nanti Ibu akan menerima tulisan-tulisan dalam bentuk tulisan yang menceritakan tentang proyek yang didapat tadi, sujud apa tadi. Nah, mulai dari tata caranya, pengertiannya, dalilnya, bacaannya, sampai hikmahnya. Nah, kemudian yang pilihan yang ketiga, membuat mind mapping atau infografis sujud. Nah, tugasnya ngapain? Menyajikan macam-macam sujud dengan bentuk mind map atau infografis. Nah, ini boleh, ini 3 bentuk tugas ini boleh Nanda pilih.
Waktunya, Bu. Buat video, membuat deskripsi, buat mind map masing-masing. Kelompok satu pilih yang mana? Buat video, Bu. Buat video, oke bagus ini sudah pandai pandai buat video ini sudah jadi konten kreator ini sepertinya. Kelompok dua mau buat yang mana? Kelompok Video sujud juga, sahwi. Bu. Oh, video juga. Kelompok tiga mau buat yang mana? Kelompok tiga loh. Waktu Yang mana hampir habis, kelompok Bu. Main mapping aja, Bu. Oh, mind mapping. Oke, boleh mind mapping berbeda ya. Ya, jadi proyek yang akan Ibu terima nanti yaitu berupa foto dan video ya. Nah, video peragaan sujud, kemudian tata cara pengertian bacaan dalam bentuk video dan membuat mind map ya. Oke, kalau yang dua nggak laku nih kayaknya deskripsi. Oke, silakan Nanda bekerja. Ibu berikan kebebasan, Nanda boleh melakukan tugas kelompoknya, membuat tugas kelompoknya boleh di dalam kelas dan boleh di luar kelas. Nah, boleh di dalam musola boleh, karena dapat mempraktekkan sujudnya dengan leluasa. Boleh, yang mau bekerja di dalam musola, yang mau bekerja di dalam kelas silahkan. Kemudian yang mau Bu bekerja di, Iis, ya, waktu kita Zoom-nya tinggal semenit oke, tertutup ini. sebentar. Oke, baik-baik. Hmm. Oke, kemudian nah, lanjut. Kemudian lanjutkan. Nah, setelah Nanda selesai bekerja, masuk ke dalam kelas dan ini adalah link soal latihan yang harus kita kerjakan. Paham ya Nanda semuanya? Paham, Bu? Nah, Udah kami kerjakan, Bu. oke, baik. Dapat ditutup. Ya, Bu. Oke. Baik Nanda semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi Nanda semua dan bermanfaat di dalam kehidupan Nanda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.